dengan latar belakang medis mungkin agak bingung ya, apakah itu personalized medicine? Nah, personalized itu artinya terapi dan perawatan medis yang disesuaikan dengan karakteristik individu setiap pasien. Dalam hal ini kita akan bersama lebih dalam lagi membahas suatu teknik pemeriksaan preventif terkini yaitu tes DNA ya. Nah, DNA itu membawa instruksi genetik yang untuk pertumbuhan, untuk fungsi dan reproduksi organisme hidup. Nah, proses mengidentifikasi perubahan urutan DNA atau varian genetik itu dikenal dengan tes genetik atau DNA. Nah, varian genetik dapat meningkatkan risiko Anda untuk kondisi kesehatan tertentu. Nah, tes genetik atau DNA dapat memberitahu Anda tentang risiko genetik Anda untuk berbagai kondisi kesehatan. Nah, ini akan membantu Anda mengambil keputusan yang tepat tentang perubahan yang ingin Anda lakukan dalam gaya hidup untuk mencapai tujuan kesehatan dan kebugaran Anda. Sejumlah teknik canggih tersedia untuk pengujian DNA yang cepat dan andal termasuk genotip dan pengurutan. Nah, banyak sekali pemeriksaan genetik yang kita tahu ya. Salah satunya adalah pre-symptomatic dan predictive testing, carrier testing, pharmacogenomics yang akan kita bahas pada hari ini, prenatal testing, newborn screening, dan pre-implantation testing. Namun pada webinar kali ini kita akan fokus saja pada pharmacogenomics ya. Jadi pharmacogenomics apa artinya bagi kesehatan Anda? Nah, pharmacogenomic itu adalah contoh penting dari bidang kedokteran presisi atau precision medicine yang bertujuan untuk menyesuaikan perawatan medis untuk setiap orang atau sekelompok orang. Farmakogenomik ini melihat bagaimana DNA Anda mempengaruhi cara Anda merespons terhadap obat. Dalam beberapa kasus, DNA Anda dapat mempengaruhi apakah Anda memiliki reaksi buruk terhadap suatu obat atau apakah suatu obat membantu Anda atau tidak ada pengaruhnya sama sekali. Farmakogenomik dapat meningkatkan kesehatan Anda dengan membantu Anda mengetahui sebelumnya apakah suatu obat itu mungkin bermanfaat bagi Anda dan aman untuk Anda konsumsi. Nah, mengetahui informasi ini itu dapat membantu dokter Anda untuk menemukan obat yang paling sesuai untuk Anda. Nah, bagaimana cara kerja farmakogenomik ya? Saya akan jelaskan sedikit supaya nanti Bapak Ibu akan lebih memahami penjelasan dari Fadli ya. Obat itu berinteraksi dengan tubuh Anda dalam berbagai macam cara, tergantung cara Anda mengkonsumsi obat dan di mana obat tersebut bekerja di dalam tubuh Anda. Setelah Anda meminum obat, tubuh Anda itu perlu memecahnya dan membawanya ke area yang dituju. Nah, DNA Anda itu dapat mempengaruhi beberapa langkah dalam proses ini untuk mempengaruhi cara Anda merespon obat. Beberapa interaksi ini termasuk contohnya reseptor obat. Nah, beberapa obat itu perlu menempel pada protein di permukaan sel yang disebut reseptor agar bisa bekerja dengan baik. Nah, DNA Anda ini membutuhkan jenis reseptor yang Anda miliki dan berapa banyak yang dapat mempengaruhi respons Anda terhadap obat tersebut. Anda membutuhkan jumlah obat yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada kebanyakan orang atau obat lain. Yang kedua adalah penyerapan obat. Beberapa obat itu perlu secara aktif dimasukkan ke dalam jaringan dan sel tempat mereka bekerja. DNA Anda dapat mempengaruhi penyerapan obat-obat tersebut, dan penyerapan yang menurun dapat berarti bahwa obat tersebut tidak bekerja dengan baik dan dapat menyebabkannya menumpuk di bagian lain tubuh Anda yang dapat menyebabkan masalah. Nah, DNA Anda itu juga dapat mempengaruhi seberapa cepat beberapa obat itu dikeluarkan dari sel tempat mereka bekerja. Jika obat tersebut dikeluarkan dari sel terlalu cepat, mereka itu mungkin tidak mempunyai waktu untuk bertindak. Kemudian kerusakan obat. DNA Anda juga mempengaruhi seberapa cepat tubuh Anda memecah obat. Jika Anda memecah obat lebih cepat daripada kebanyakan orang, tubuh Anda membuang obat itu lebih cepat dan Anda mungkin membutuhkan lebih banyak obat atau obat lain. Jika tubuh Anda memecah obat lebih lambat, Anda mungkin membutuhkan lebih sedikit obat. Maka itu pendekatan farmakogenomik untuk pengembangan obat itu menargetkan masalah yang mendasari daripada hanya mengobati gejala saja. Beberapa penyakit yang disebabkan oleh perubahan spesifik atau mutasi pada gen, yaitu gen sama dapat memiliki jenis mutasi yang berbeda, yang memiliki efek yang berbeda.
beberapa mutasi dapat menyebabkan protein tidak bekerja dengan benar. Sementara yang lain mungkin berarti protein tidak dibuat sama sekali. Obat dapat dibuat berdasarkan bagaimana mutasi mempengaruhi protein dan obat ini hanya akan bekerja untuk jenis mutasi tertentu. Nah, untuk itu saya tidak akan memperpanjang lagi penjelasan ini dan kita akan sambut bersama pembicara utama kita siang hari ini yaitu Fadli Adesta, Registered Pharmacist. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk membacakan terlebih dahulu CV singkat dari Fadli. Fadli itu lulus dari National University of Singapore, jurusan apoteker, dan sempat bekerja sebagai apoteker di rumah sakit pemerintah terbesar di Singapura, yaitu Singapore General Hospital. Kemudian Fadli mempunyai pengalaman meracik obat-obatan sebagai salah satu precision medicine service dari apotek swasta di Singapura. Kemudian sekarang Fadli bekerja sebagai product manager mengarahkan pengembangan produk pharmacogenomics, Nala Genetics, RX Ready, dan RX React. Oke, kita akan sambut. Silakan Fadli untuk menyampaikan presentasinya. Terima kasih banyak Dr. Grace. Terima kasih banyak semuanya peserta sekalian sudah datang di hari pagi yang indah ini, di hari Sabtu, untuk saya berbagi tentang farmakogenomik dan juga benefit-nya dan apa yang bisa didapatkan dari tes ini. Terima kasih atas Dr. Grace sudah meng-share sedikit tentang saya. Jadi langsung saja ke slide berikutnya. Setelah perkenalan saya, mungkin saya baiknya memperkenalkan dulu Nala Genetics itu siapa. Jadi Nala Genetics ini adalah perusahaan biotech startup yang didirikan di Singapura dan juga sudah bekerja banyak di Indonesia, terutama di Jakarta, di mana kita mencoba untuk menurunkan efek samping yang tidak diinginkan dan juga meningkatkan efikasi obat untuk pasien-pasien dengan menggunakan genetik sebagai prediktor atau yang bisa menebak apakah sang pasien bisa mendapatkan obat yang terbaik atau tidak. Jadi di Indonesia sendiri kita sudah bekerja sama dengan beberapa rumah sakit seperti RSCM dan juga kita sudah bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Di Singapura sendiri kita sudah bekerja sama dengan rumah sakit swasta seperti Raffles Medical dan juga rumah sakit pemerintah seperti National University Health System. Ya, jadi mungkin itu perkenalan singkatnya. Sebelum saya masuk ke materi yang lebih dalam, mungkin saya mau sharing sedikit tentang pengalaman pribadi saya mendapatkan pengobatan. Jadi baru-baru ini saja, minggu lalu tepatnya, saya terkena flu. Karena flu lumayan berat, jadi saya terkena sakit tenggorokan, hidungnya meler, hidungnya mampet, terus sedikit fever, panas. Jadi saya mau coba-coba nih pakai telemedicine, pakai aplikasi HP. Soalnya saat itu saya agak sedikit malas pergi keluar ke dokter langganan saya, jadi saya coba pakai aplikasi. Jadi dokternya sangat baru untuk saya, jadi belum pernah kenal dengan saya. Jadi saya mulailah chatting dengan beliau. Jadi dokter, saya punya panas, saya agak sedikit batuk-batuk, tenggorokan saya sakit sekali nih dok, kata saya gitu. Jadi kayak dari semua ceritanya yang saya emphasis atau saya tekankan itu tenggorokan saya ini sakit sekali, tolong bantu untuk meringankan sakitnya. Dan diberikanlah resep tersebut, ada paracetamol, ada untuk mencairkan dahak, dan ada untuk obat isapnya juga. Tapi obat yang sangat baru untuk saya, yang saya tidak sering pakai adalah kodein. Jadi kodein 9 mg per 5 ml. Jadi kodein ini gunanya, setahu saya, untuk mensupres batuk dan juga meringankan rasa nyeri di tenggorokan saya. Wah, ini lumayan ampuh, saya pikir. Jadi saya makan lah. Saya tunggu 2 jam, 3 jam, kok masih sakit tenggorokan ya, yang lain-lain sudah, hidung mampetnya sudah hilang, kok tenggorokannya masih sakit sekali dalam pikiran saya. Oh, lalu saya terpikir, oh ya, saya pernah tes genetik dengan Nala sebelumnya, ternyata CYP2D6 saya ini adalah tergolong dari intermediate metabolizer, jadi tidak bisa merubah kodein menjadi zat aktifnya. Dan dengan begitu, efek dari kodein ini tidak begitu
terkena, tidak begitu efektif jadinya. Nah, ini salah satu cerita ini mungkin terdengar lumayan familiar, lumayan bisa peserta-peserta pikirkan pernah go through it before. Dan it's not something that sesuatu yang sangat baru. Lanjut ke slide berikutnya. Bukan hanya di batuk saja, ternyata pharmacogenomics atau genetik sendiri ini bisa mengambil andil di berbagai macam obat-obatan yang ada dan kita akan ambil di masa depan ketika kita sakit. Jadi, pernahkah Anda mengalami pegal-pegal setelah minum obat kolesterol, atau misalnya obat penahan sakit Anda tidak efektif seperti apa yang saya makan? Ada juga apakah ketika Anda mendapatkan sakit menstrual, apakah obat penahan sakitnya tidak efektif? Dan juga untuk peserta-peserta yang mungkin sudah lebih berumur, apabila setelah mengalami stenting dari jantung atau pemasangan ring di jantung, terkena sakit jantung lagi, meskipun sudah makan obat pencair darah setiap hari. Apakah betul obat pencair darah tersebut efektif, atau mungkin pharmacogenomics ternyata mengambil andil dalam pengobatan tersebut? Jadi, begitu. Kalau kita bisa lihat di case tadi di Nalagenetic sendiri, di slide berikutnya, Nalagenetic sendiri bermulai dari research project yang terjadi di Singapura, di mana kita mencoba untuk mencegah adanya sesuatu yang bernama Dapsone Hypersensitivity Syndrome di pasien leprosi atau pasien yang terkena kusta. Jadi sedikit backstory dari cerita ini adalah kusta ini sebagian besar di dunia ini sudah tereliminasi, sudah tidak ada. Tetapi di Papua penyakit orang-orang yang punya penyakit kusta itu lumayan tinggi. Kenapa? Karena kebanyakan dari pasien-pasien yang terkena kusta ini sebenarnya harus memakan obat, racikan obat 3 macam, Dapsone, Rifampicin, dan Clofazamine. Anehnya itu, Dapsone leprosi ini atau kusta ini sebenarnya tidak menyebabkan kematian. Jadi dia mungkin bisa menggerogoti tangan-tangan saja atau jari-jari, tetapi tidak akan menyebabkan kematian. Yang akan menyebabkan kematian itu adalah Dapsone itu sendiri. Karena di beberapa pasien yang mengambil Dapsone, itu Dapsone-nya akan menyebabkan hypersensitivity atau imun pasien tersebut akan menjadi terlalu aktif sehingga menyerang badannya sendiri, dan DHS ini bisa menyebabkan kematian. Nah, sebenarnya salah satu alasan dari pasien-pasien yang tidak ingin mengambil obat untuk ini adalah karena mungkin salah satu pasien melihat temannya mengambil Dapsone lalu bukannya sembuh malah menjadi sakit, dan itu menjadi sesuatu yang menyeramkan untuk mereka untuk makan obat. Dengan mengetahui masalah tersebut, kita jadinya bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan Indonesia untuk memberikan tes HLA-B 1301 ini untuk pasien-pasien yang akan mengambil pengobatan untuk kusta. Kenapa kita tes HLA-B 1301? Ternyata pasien-pasien yang mengalami Dapsone Hypersensitivity Syndrome ini kebanyakan atau hampir semua adalah pasien-pasien yang membawa sebuah gen yang bernama HLA-B 1301. Jadi apabila kita bisa mengidentifikasi pasien-pasien yang membawa allele tersebut, kita bisa memodifikasi pengobatan pasien tersebut menjadi, kita kurangi saja Dapsone-nya menjadi Rifampicin dan Clofazamine saja. Jadi dengan goal kita itu adalah untuk mendapatkan 0 cases of Dapsone Hypersensitivity Syndrome, dan alhamdulillah sampai saat ini case dari Dapsone Hypersensitivity Syndrome ini sudah lumayan rendah atau hampir 0. Ya, selanjutnya mungkin kusta bukan sesuatu yang setiap hari kita lihat ya sebagai orang-orang di kota atau di Jakarta atau di Singapura. Jadi mungkin salah satu yang lebih bisa kita relate to adalah obat nyeri untuk sakit menstrual atau untuk sakit
nyeri-nyeri otot atau nyeri-nyeri joint. Jadi ini ada paper dari yang disubmit di New Zealand, itu mengatakan bahwa ada pasien yang berumur 62 tahun yang setelah mengambil pengobatan NSAIDs, yaitu obat ibuprofen, setelah mengambilnya untuk jangka waktu 2 minggu dan 3 minggu untuk pengobatan nyeri ototnya, pasien tersebut malah mendapatkan penyakit ginjal kronis atau chronic kidney disease, dan sehingga karena itu beliau harus mendapatkan cuci darah secara rutin. Dan ini lumayan menyeramkan. Kenapa bisa obat tersebut bukannya menghilangkan nyeri kita, malah bisa menyerang kidney kita? Itu ternyata salah satu akibatnya adalah dari mutasi di suatu gen yang bernama cytochrome P450-2D6, atau apa yang kita bilang adalah CYP2D6. Jadi CYP2D6 ini membantu untuk memetabolisme beberapa obat dari zat aktif menjadi tidak aktif. Dan apabila CYP2D6 ini tidak bekerja dengan baik atau bekerja lebih pelan daripada biasanya, maka obat tersebut akan terakumulasi di dalam badan kita, dan akumulasi ini malah menyebabkan gangguan organ atau malah merusak organ-organ sekeliling yang ada di dalam badan. Dan itu termasuk adalah ginjal dari pasien tersebut. Selanjutnya yang lebih menyeramkan lagi adalah the cough syrup tragedy. Jadi apabila peserta tadi ingat saya mengambil obat yang bernama kodein, untung saja kodeinnya di saya tidak mendapatkan efek samping yang tidak diinginkan, hanya cuman tidak efikasi saja di badan saya. Tetapi di pasien yang ada di Amerika ini, beliau adalah pasien yang sedang menyusui anaknya. Jadi beliau datang ke dokter untuk sakit tenggorokannya juga, dan dokternya memberikan kodein untuk sakit tenggorokannya. Naasnya, ketika si pasien ini mengambil kodein untuk sakit tenggorokannya, setelah beberapa hari dipakai, ternyata anaknya ini meninggal. Kenapa meninggal dalam pikirannya? Kita kan kodein kan obat batuk, kenapa bisa pergi ke breast milk, ke susu. Dan ternyata setelah dicek, ternyata kodein ini sebenarnya kan diubah menjadi morfin. Morfin ini adalah obat penghilang nyeri yang sangat kuat, yang konon sering dilihat di film-film action atau Hollywood adalah sebuah narkoba yang bisa digunakan dengan ilegal. Nah, kodein diubah menjadi morfin di dalam badan kita untuk menghasilkan efikasinya atau clinical efikasinya. Tetapi untuk berubah dari kodein ke morfin, itu diperlukan gen yang bernama CYP2D6 itu, yang akan mengaktifasi dari kodein menjadi morfin. Naasnya, di pasien ini, instead of dia mempunyai CYP2D6 normal metabolizer, dia ternyata adalah CYP2D6 ultra rapid metabolizer. Apa itu artinya? Berarti dia merubah kodein menjadi morfin itu sangat cepat, lebih cepat dari orang biasa, dan sehingga si pasien ini menjadi akumulasi morfin terlalu banyak di dalam badannya. Nah, begitu akumulasi morfin di dalam badannya begitu tinggi, tentu saja morfin ini bisa pass on atau tersalurkan ke ASI-nya untuk ke bayi. Dan karena morfin yang datang ke bayi terlalu banyak, sehingga bayi tersebut mendapatkan overdosis sehingga menyebabkan kematian. Ya, jadi begitu, lumayan menyeramkan. Lalu kita lanjut ke penjelasannya. Jadi saya jelaskan bahwa aktivasi kodein itu menjadi morfin oleh CYP2D6. Di orang normal, perubahan kodein menjadi morfin itu hanya 5-15% dari kodein menjadi morfin. Jadi mungkin kalau kita makan kodein 10 mg, hanya 1 mg saja yang berubah menjadi morfin. Dan itu tidak begitu parah untuk pasien. Tapi di pasien-pasien yang punya ultra rapid metabolizer status, itu mungkin bisa menjadi dari 10 mg, 5 mg menjadi morfin, atau semuanya menjadi morfin, sehingga dosisnya bisa naik hingga 5 kali atau 10 kali lipat. Dan begitu
menyebabkan overdosis di dalam badannya. Jadi ini sedikit basic information atau case study yang memberitahukan betapa pentingnya farmakogenomik di dalam treatment untuk si pasien tersebut. Lanjutnya mungkin ya. Tetapi farmakogenomik bukan hanyalah satu-satunya tipe genetic testing yang ada. Mungkin peserta-peserta pernah lihat di iklan-iklan atau di billboard-billboard tentang berbagai macam genetic testing yang tersedia, dari nutrigenomik, makanan yang paling pantas untuk Anda dengan genetik Anda, sampai mencari ancestry, apakah saya 50% orang dari India atau 50% dari Caucasian. Jadi itu adalah population genetics. Yang kedua adalah diagnostic testing. Diagnostic testing ini lebih mencari untuk resiko ataupun untuk mendiagnosis seorang pasien apabila mengidap suatu penyakit. Jadi ini lebih melihat ke penyakitnya daripada melihat ke efek obatnya. Contohnya adalah seperti NIPT atau non-invasive prenatal test, di mana sang dokter akan biasanya memberikan ke ibu hamil untuk mengetes apakah ada penyakit bawaan atau penyakit genetik di cabang bayinya, seperti Down syndrome atau penyakit bawaan lainnya. Dan juga ada juga diagnostic testing seperti breast cancer diagnostic test, di mana dokter akan mengambil sampel dari payudara untuk mencari apakah ada mutasi gen di gen BRCA contohnya. Nah, dua hal ini berbeda dengan apa yang kita lakukan. Apa yang kita lakukan itu adalah screening test. Jadi untuk ancestry and diet itu dilakukan kepada orang yang sehat untuk mengetahui informasi yang non medis. Diagnostic test biasanya untuk pasien-pasien yang rentan atau yang mungkin sakit untuk memastikan penyakitnya. Di screening test itu bisa untuk orang pasien yang sehat dan juga tidak sehat untuk mengetahui resikonya mengidap penyakit atau resikonya mendapatkan efek samping yang tidak diinginkan. Disitulah Nalgetics berada, di mana kita menjelaskan pharmacogenomics dan juga risk prediction. Selanjutnya, tolong. Lalu kenapa sebaiknya tes dengan Nalgenetics? Saat ini, untuk melakukan pharmacogenomics, itu diperlukan evidence base yang sangat kuat. Jadi, kita tidak bisa semena-mena bilang, oh, gen kamu C2D6 berarti tidak boleh makan obat ini ya. Itu harus ada dilandasi oleh sebuah fondasi sains yang sangat kuat yang berdasarkan oleh fakta dan evidence. Jadi saat ini kebanyakan existing solution itu not good enough. Apa itu artinya not good enough? Itu biasanya karena evidence yang digunakan itu adalah berdasarkan satu paper saja atau dari satu research yang dilakukan oleh satu research institution saja. Mengapa itu tidak good enough? Itu karena kemungkinan bias atau kemungkinan tidak terjelaskan itu sangat tinggi apabila hanya berdasarkan satu paper saja. Di Nalgenetics kita menggunakan apa yang dinamakan systematic review atau kumpulan-kumpulan dari research yang sudah dilakukan dan kita bandingkan satu sama lain untuk memastikan hasilnya itu adalah hasil yang pasti. Dan juga kita tidak mempublish review ini atau kita tidak melakukannya sendiri, tetapi review ini dilakukan oleh body atau medical body yang memang berdedikasi untuk develop something like this. Dinamakan oleh salah satu bodinya adalah CPIC atau Consortium of Pharmacogenomics Implementation. Jadi body ini melakukan systematic review tentang semua evidence atau fakta-fakta yang ada dan mereka akan mengcompile atau membuat sebuah rekomendasi berdasarkan semua evidence ini. Jadi dengan begitu kita bisa memastikan bahwa rigor atau kekuatan dari evidence ini lebih tinggi daripada hanya melihat satu paper saja. Yang kedua, kenapa tes dengan Nalgenetics itu adalah karena affordable. Saat ini, tes pharmacogenomics kebanyakan akan di-offer oleh perusahaan-perusahaan yang berada di luar negeri.
Contohnya perusahaan 23andMe yang based di Amerika, atau perusahaan Genentech yang berasal basis di Amerika juga. Dan dengan begitu kita harus mengirim sampelnya dari Indonesia ke Amerika, sehingga akan incur cost yang lebih tinggi dari biasanya. Dan juga running lab di Amerika tentunya akan lebih mahal daripada running lab di Indonesia sendiri. Dengan membawa lab dan semua perlengkapan dan juga semua logistik ke Indonesia, kita bisa menekan harga genetik tes ini sehingga menjadi lebih affordable ke semua orang. Dan yang terakhir itu adalah trusted by doctors. Kenapa ini sangat penting? Karena doctors itu adalah mitra kami. Dokter itu kita tidak bisa memberikan pharmacogenomics begitu saja kepada pasien-pasien, karena pharmacogenomics ini adalah informasi yang lebih sedikit lebih kompleks yang tidak bisa dimengerti langsung. Jadi dengan adanya mitra dokter yang percaya dengan kita, itu bisa memberikan sebuah kepastian kepada pasien bahwa, hey, tes yang kita gunakan ini ternyata adalah tes yang dipercayai oleh dokter, dan dokter Anda akan memberikan obat-obatan yang pas untuk Anda berdasarkan tes kami. Dibandingkan kalau dokter tidak percaya, kita kasih tesnya, terus dokternya lihat, oh oke, masih tetap lakukan apa yang seperti biasa. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Jadi apa goal atau tujuan dari personalized medicine atau pharmacogenomics ini adalah untuk memastikan bahwa dosis yang pas itu diberikan dengan obat yang pas dan dengan indikasi yang tepat juga kepada pasien yang tepat di waktu yang tepat. Jadi kita mau melakukan semua ini di kali pertama, di try atau attempt yang pertama, dan sehingga tidak akan ada kesalahan, sehingga tidak menurunkan kepercayaan si pasien terhadap dokter, dan juga meningkatkan convenience atau meremove discomfort untuk si pasien tersebut. Jadi kita dengan personalized medicine mau mencoba menghindari apa yang dinamakan trial and error atau coba-coba. Jadi dokter saya sakit tenggorokan nih, coba obat ini dulu. Tapi yang kita mau lakukan adalah, saya sakit tenggorokan, oh saya tahu obat yang pas untuk Anda, ini adalah obat yang pas untuk Anda. Itu yang kita mau lakukan. Oke, jadi sejauh ini kita sudah memberikan sedikit background tentang pharmacogenomics. Mungkin waktu yang baik untuk kita play detective atau do a little bit of serious work di sini untuk melihat bagaimana sih pharmacogenomics akan membantu treatment pasien. Oke, semua sudah siap? Oke, next slide please. Pertama-tama kita harus mengerti apa itu mutasi. Jadi mutasi adalah sesuatu di mana DNA pasien itu berubah. Sangat simpel. Jadi DNA pasien berubah. Kalau kita bayangkan DNA pasien itu adalah sebuah buku novel dan ada typo di dalam satu novel, mungkin dari kata-kata menjadi dari cat menjadi head, itu adalah mutasi di dalam DNA. Tetapi mutasi ini bisa dalam berbagai macam bentuk. Ada mutasi yang di mana typo, di mana satu huruf berubah menjadi huruf lain, seperti cat menjadi head. Ada juga mutasi di mana ada tambahan huruf atau pengeluaran huruf. Contohnya, dari ada kata cat, cat-nya hilang sama sekali, atau dari cat menjadi cat, atau ada banyak huruf-huruf baru. Nah, di pharmacogenomics yang ingin kita lihat itu sebagian besar adalah substitution atau perubahan satu kata saja dari cat menjadi head contohnya. Dan satu perubahan satu huruf ini dinamakan single base pair substitution atau single nucleotide polymorphism. Atau yang kita biasa singkat karena kita sedikit malas untuk ngomong sangat panjang adalah SNP atau SNP, SNP. Ini yang kita lihat. Tetapi bukan berarti insertion dan deletion tidak akan terjadi. Masalahnya insertion and deletion ini apabila terjadi biasanya itu tidak akan compatible with life. Jadi orang-orang yang mempunyai mutasi insertion atau mutasi deletion biasanya tidak akan hidup atau tidak akan hidup
lama sehingga tidak ada efeknya ke pharmacogenomics gitu. Nah, selanjutnya kita mau coba memikirkan apa sih yang terjadi dengan saya sehingga saya bisa mendapatkan non-efek di kodein. Jadi kodein saya sudah ceritakan bahwa kodein ini diefek oleh cytochrome 450-2D6 atau CYP2D6. Nah, CYP2D6 sendiri ini bisa diibaratkan sebagai mobil. Kita pikirkan sebagai mobil, dia ada standar produk mobilnya, semuanya standar. Semua orang kecepatannya maksimalnya 100 km per jam. Dan biasanya normalnya adalah 100 km per jam, dan penumpangnya itu biasanya kodin untuk berubah menjadi morfin. Nah, ini 100 km per jam ini kita bisa bilang activity score-nya. Activity score-nya adalah 1. Jadi 1 itu adalah normal. Nah, ada beberapa orang yang mungkin mobilnya ini sedikit bermasalah atau sedikit faulty, di mana mesinnya mungkin kurang bagus jalannya atau tidak bisa berputar dengan cepat. Jadi mungkin maksimalnya itu cuma 50 km per jam. Jadi normalnya 100 km per jam, ini maksimalnya 50 km per jam. Jadi kalau misalnya itu bisa dibilang dia adalah intermediate metabolizer. Jadi bisa dipikirkan kalau misalnya kodein menumpang di mobil yang intermediate ini, kemungkinan berubahnya dari kodein menjadi morfin itu akan lebih rendah. Lebih parah dari itu adalah poor metabolizer. Jadi ini mobilnya ada aja tapi nggak bisa jalan, jadi 0 activity score-nya. Mungkin kodein duduk situ nunggu lama, nggak bisa berubah-berubah, jadi bakal gitu aja. Dan di other di ekstrim lainnya adalah ultra rapid metabolizer. Jadi mobilnya itu sangat cepat, jadi bisa 200 km dan remnya blong, jadi sangat cepat jadinya. Jadi semua kodein yang masuk situ biasanya 5 yang berubah, ini jadi 10 gitu. Jadi ada 4 kategori seperti ini. Ternyata di saya adalah lebih ke intermediate metabolizer. Jadi itu alasan kenapa kodein berubah menjadi morfin lebih sedikit. Dan apabila peserta ingat tadi pasien menyusui itu lebih ke ultra rapid metabolizer. Jadi dia sangat cepat merubah kodein menjadi morfin. Selanjutnya. Nah, kalau kita ini. Jadi kalau kita pikirkan lagi, kenapa ada mobil yang 100 km per jam, kenapa ada mobil yang 200 km per jam? Itu ternyata karena komponen di dalam mobilnya. Jadi kalau kita bayangkan lagi dengan analogi mobil ini, mobil-mobil yang kita punya itu dibuat atau diracik berdasarkan blueprint yang diberikan oleh orang tua kita. Jadi satu blueprint dikasih oleh ibu, satu blueprint lagi dikasih oleh ayah. Dan kita gabungkan, oh saya ada satu blueprint, kita bikin mobil dari situ. Nah, masing-masing blueprint ini ternyata ada bagus, ada jeleknya juga. Nah, apabila normal, blueprint ini, dia akan memberikan satu bagian yang activity value-nya 1. Jadi ibu saya memberikan misalnya 1. Oke, ini semuanya jadi, ini akan membuat mobil yang 100 km per jam apabila bapak kamu kasih yang satu activity value-nya 1 juga. Tetapi terkadang masing-masing orang tua bisa memberikan activity value yang berbeda. Dan ini berdasarkan blueprint-nya sendiri. Sehingga saat itu kita mau bisa mengklasifikasi atau memilah-milah apa blueprint yang activity value-nya 1 atau 0,5 atau 0. Jadi saintis sudah melakukan semua tes. Jadi yang dilakukan adalah ambil sebanyak-banyaknya sampel, lalu dites dengan pasien tersebut, dikasih obat, terus lihat seberapa cepat mobilnya berjalan. Nah, ternyata setelah kita lihat, itu ada berbagai macam blueprint-blueprint yang ada di dunia ini, dari blueprint nomor 1 sampai blueprint nomor 105, kita lihat di sini. Dan setiap nomor ini diberikan sebuah activity value di dalamnya. Dan jadi semua ini yang di table ini ternyata ditunjukkan setelah dilakukan sekian banyak testing terhadap macam-macam blueprint ini. Dan ternyata setelah dilihat, saya membawa
salah satu blueprint yang ditulis di sini adalah STAR36 di sini, yang di no function. Dan itu alasan mengapa saya CYP2D6-nya lebih ke intermediate metabolizer. Lanjut, please. Jadi ke slide 17. Bagaimana cara kita tahu kecepatan dari CYP2D6 atau dari mobil yang kita punya, itu tinggal ditambahkan activity value atau blueprint dari ibu dengan blueprint dari ayah. Jadi ditambahkan, dan itu biasanya akan memberikan activity score. Jadi kita lihat di sini contohnya ya, apabila ada orang yang mempunyai star 1 dan star 2, ya activity score dari star 1 adalah 1, star 2 adalah 1 juga. Jadi activity score-nya adalah 2. Dan kita bisa lihat activity score di sini adalah normal metabolizer. Saya kasih contoh lagi, star 1, star 3. Apakah ada peserta yang mau mencoba apa activity score di sini? Mungkin bisa type di chat. Kita bisa coba tes apakah sedikit mengerti. Kalau masih malu-malu, mungkin saya bisa kasih sedikit hint. Adalah star 1 tadi sudah ditemui adalah normal function, dan star 3 kita bisa lihat di sini, kita cari haplotype alleles adalah no function. Jadi 1 ditambah 0 menjadi 1 activity score di sini, dan ternyata tetap normal metabolizer. Satu hal yang aneh di CYP2D6 ini adalah blueprint-nya dari kedua orang tua. Satu orang tua bisa memberikan lebih dari satu blueprint. Jadi itu sangat random. Dan apabila diberikan lebih dari satu blueprint, dia akan menjadi muncul XN di sini. Dan apabila diberikan lebih dari satu, berarti activity value-nya akan akumulasi dan akan menjadi lebih aktif lagi. Gitu sejauh ini. Oke, jadi itu di mana kita sudah berhenti menjadi detektif. Jadi setelah ditelaah, ternyata saya adalah star 1, star 36. Berarti dengan star 1, star 36, saya mempunyai activity score yang lebih ke normal metabolizer. Tetapi kita tidak tahu apabila ini adalah di ambang bawah normal metabolizer, sehingga mungkin kode ini tidak berfungsi sebegitu baik di saya. Oke, sekarang lebih ke tentang report kita. Selanjutnya ke slide berikutnya, tolong. Jadi report kita ini yang kita berikan itu sesuatu yang komprehensif, intuitif, dan actionable. Apa itu artinya? Kita nggak mau dokternya kita coba kasih angka-angka aja terus dikasih coba hitung sendiri dok gitu. Nggak. Apa yang kita mau lakukan adalah memberikan informasi yang relevan secepat mungkin sehingga dokter bisa mengambil keputusan terbaik dalam waktu yang paling singkat. Jadi apa yang kita berikan adalah kita tes gene-gene yang kita mau cari. Saat ini di Nala RX Ready yang kita punya, kita tes 4 gene, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, dan juga SLCO1B1. Lalu kita kasih tahu phenotype-nya atau kategorinya seperti apa. Apakah dia normal metabolizer, poor metabolizer, dan lain-lain. Tidak hanya di situ, karena mengetahui phenotype saja belum cukup. Jadi selanjutnya kita kasih tahu apa sih yang akan dilakukan, yang sebaiknya dilakukan setelah mengetahui informasi ini. Jadi kita berikan list obat-obatan yang ada dan apa yang sebaiknya dilakukan apabila dokter ingin memberikan obat tersebut. Jadi contohnya dikodein apabila phenotype-nya CYP2D6 poor metabolizer, informasinya adalah tolong di-avoid codeine karena efikasinya kurang. Gitu. Selanjutnya, kita lihat lagi di slide berikutnya, ini adalah rekomendasinya. Kita berikan tidak hanya informasi yang lebih rinci seperti avoid codeine use due to lack of efficacy, kita berikan simbol-simbol yang lumayan intuitif di sebelah kiri report tersebut, di mana simbol X kita berarti adalah jangan digunakan, simbol centang berarti sebaiknya oke untuk digunakan. Bukan hanya itu, kita menulis obat-obatannya berdasarkan nama kimianya. Jadi dia lebih baik untuk lintas brand atau brand-brand yang berbeda, itu tidak masalah. Dan semua rekomendasi yang kita berikan ini, itu tidak kita berikan begitu saja, tetapi itu berdasarkan
rekomendasi yang kita ambil dari badan-badan internasional yang ditulis di bawah slide ini. CPIC, CPNDS, PMDA, PharmGKB, DPWG, FDA, dan juga EMA. Itu banyak sekali abbreviation, tapi sebenarnya itu adalah dua macam information provider. Satu macam adalah medical body atau medical society, di mana ini adalah kumpulan dokter-dokter dan apoteker-apoteker yang dari internasional yang berkumpul untuk merevisi atau mereview semua body of science untuk mengecek informasi tentang pharmacogenomics. Jadi itu adalah contohnya itu adalah CPIC dan KNMP di sini, atau nama Inggrisnya adalah DPWG dan juga PharmGKB. Body yang selanjutnya adalah body regulatory bodies, yaitu itu adalah badan dari pemerintah seperti contohnya BPOM di Indonesia yang memberikan informasi tentang farmakogenomik berdasarkan informasi yang mereka punya tentang populasi mereka sendiri. Jadi contohnya dari itu adalah PMDA, yaitu badan regulasinya Jepang, FDA, Amerika, EMA, European Union atau Uni Eropa. Oke, selanjutnya. Kalau kita lihat rekomendasinya itu, ini contoh dari rekomendasi dari CPIC. Jadi yang kita ambil untuk report kita biasanya adalah kolom yang paling kanan. Jadi consideration-nya apa, sebaiknya apa yang dilakukan, tetapi kita juga memberikan klasifikasi atau strength of recommendation dari masing-masing rekomendasi sendiri. Apakah itu adalah strong, moderate, atau optional. Jadi apa yang menyebabkan itu menjadi strong itu apabila ada banyak paper yang mengindikasikan hal yang sama. Jadi apabila semuanya bilang kodein bagus untuk CP6, ada lebih dari 3 atau 5 paper yang seperti itu, biasanya klasifikasinya adalah strong. Moderate itu apabila ada sedikit conflicting evidence atau rekomendasinya itu berdasarkan satu populasi saja, jadi itu moderate. Dan so on and so forth. Ya. Jadi itu adalah report kita, bukan hanya report paper atau report fisikal yang kita berikan, kita juga mengemas semua informasi ini, karena semua kita sekarang sudah berpindah ke digital, mengemas semua informasi ini ke dalam aplikasi handphone yang bisa pasien-pasien dan juga dokter-dokter lihat di handphone sendiri. Jadi semua informasinya bisa dilihat di sini. Ini saya akan memainkan video tentang aplikasi kami, dan apabila dokter atau pasien yang ingin mendownload dan mencoba aplikasi ini, bisa di-scan QR code kami di sebelah kanan layar. Ya, tolong dimainkan. Knowledge Genetics present Nala Personal Health Manager app, a patient engagement tool that ensures optimal clinical outcome of patients. In this single app, you can access your medical history, where you can keep track of all your current and past medications in one place. You can also set medication reminders for current medications, including dosing regimens and duration of therapy. All of this data, including your lifestyle information and family history, will be conveniently stored and generated into an insightful pharmacogenomic report, a report that tells which drugs work best for you according to your genes. If you experience adverse drug reactions, you can simply notify our genetic counselor with a click of a button. Alternatively, our healthcare professionals are also available for you 24/7 via our chat support. Simply sign up and follow the registration process if you don't have a Knowledge Genetics account. And if you already have a Knowledge Genetics account, you can simply log in by entering your registered account details. Knowledge Genetics also prioritizes user data security, so your data will be securely stored by us. And that's it. Your personalized healthcare manager at your fingertips. Download our app now on Google Play Store or App Store by searching Nala Personal Health Manager. Knowledge Genetics. Make better health decisions. Make it personal. Ya, mantap sekali. Ya, terima kasih banyak sudah dimainkan videonya.
Mungkin bisa ke slide berikutnya. Jadi saya sudah share sedikit tentang Nala Genetics dan juga service yang kita berikan. Mungkin kali ini baiknya kita mendengar sharing apa pasien-pasien kita, dan juga mungkin Dr. Grace bisa sharing sedikit tentang apa experience Dr. Grace dalam mengambil tes ini. Ya, terima kasih Fadli. Jadi waktu saya mengetahui tentang Nala Genetics itu saya sangat excited ya, karena memang saya memiliki suatu history gitu dari keluarga, di mana zaman dulu kan belum terlalu tentang pemeriksaan DNA gitu. Jadi saya memang mempunyai orang tua, jadi kakek dan papa yang saya dari dulu suka mengantar mereka ke dokter gitu ya. Suka mengantar ke dokter, dan kalau misalnya kita keluar dari dokter itu kita tahu bahwa selalu dapat resep ya. Itu bisa berderet gitu loh. Sampai satu dokter spesialis aja, spesialis jantung itu bisa sampai 13 obatnya gitu ya. At that time itu aku berpikir, aduh, this is not right gitu. Artinya segitu banyak obatnya bagaimana untuk dapat diserap gitu. Nah, dan memang akhirnya opa saya itu akhirnya meninggal dengan prostate cancer. Jadi memang hidup mereka itu memang tidak banyak masalah kesehatannya. Jadi setelah saya mengetahui tentang Nala Genetics, saya juga sebagai dokter ingin lebih tahu gitu ya tentang DNA saya gitu. Jadi saya sudah mengambil, dan luckily saya punya hasil cukup baik. Jadi saya normal metabolizer, dan artinya memang obat-obat yang ada dalam pemeriksaan ini ya cocok untuk bisa di metabolisme dan cocok dengan DNA saya. Jadi saya cukup puas dengan pelayanan dan hasil tesnya ini, sehingga ya saya jadi berpikir sekiranya ini juga ada beberapa tahun sebelumnya gitu ya, waktu saya mengantarkan orang tua saya atau misalnya kakek saya ke rumah sakit, pasti saya juga menganjurkan untuk memeriksakan ini. Jadi Bapak Ibu semua yang pada saat ini sudah mengetahui tentang produk ini, tentang Nala Genetics, tentang DNA tes ini, jangan sampai tidak melakukan tes ini, sangat bermanfaat ya. Begitu pengalaman saya, Fadli, mungkin. Wow, mantap ya dok ya. Saya dengar-dengar dokter juga lagi fokus ke pembuatan klinik yang lebih ke holistik dan juga itu ya dok ya. Ya, integratif dan personalized juga. Ya, dok, ya. Iya, gitu. Mungkin saya share setelah ini. Ya, jadi ini juga apa yang sharing dari pasien kami. Pasien tersebut mempunyai masalah minum obat tidur dari dokter, dan ternyata obat tidur tersebut tidak begitu berpengaruh di pasien tersebut. Ya, di sini. Tapi mungkin ya dokter, aku tertarik banget nih tentang klinik dokter yang bakal mau buka ini, Dr. Ji Huis ya, kliniknya. Mungkin bisa sharing tentang itu. Iya. Slide berikutnya mungkin ya, Miss, tolong. Thanks.
Baik. Ya. Oke. Jadi mungkin sedikit pengumuman juga bahwa kami dari Dr. Jihaz ini akan segera opening, mungkin kira-kira setelah Idul Fitri ya kita akan opening, dan ini pelayanan integratif kami salah satunya adalah untuk pemeriksaan radikal bebas dan antioksidan yang ada dalam tubuh kita. Jadi mohon stay tune, nanti kita akan ada mungkin webinar-webinar selanjutnya penjelasan tentang radikal bebas ya. Jadi ini sedikit informasi dari Dr. Jihaz. Mungkin setelah ini ada kuis dulu atau gimana, Fadli? Kayaknya kita diskusi dulu ya. Pertanyaannya lumayan banyak. Ya. Iya, kita jawab dulu. Oke, saya akan bacakan ya pertanyaan di chat, karena dari tadi sudah banyak sekali. Ada beberapa juga yang sudah dijawab ya. Oke. Tunggu, mohon acara ini ada di YouTube. Untuk saudara-saudara yang belum sempat mengikuti acara ini akan direkam dalam YouTube ya. Oke, ini saya baru bisa melihat, saya nggak bisa melihat pertanyaannya, bisa dibantu mungkin? Ini nggak keluar pertanyaannya. Apa sudah dijawab oleh Flo? Mungkin di sini ada ya. Coba, saya nggak bisa lihat nih. Karena saya lihat udah banyak pertanyaan yang dijawab nih dari chatnya. Mungkin dari tim Nala Genetics ada yang bisa bantu untuk ini di saya? Ya, ya, jadi pertanyaannya ada dari Dr. Diah ya. Selamat pagi Dr. Ji dan Bapak Fadli. Saya mau tanya apakah gen sequences di Nala Genetics sudah ada gen Asia Indonesia? Berapa gen yang diperiksa dan apakah sudah ada gen yang memeriksa obat tiroid? Wah, terima kasih banyak. Dokter apa tadi namanya? Diah atau Ibu Diah. Dia Juanita. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya Ibu Diah. Jadi gen yang kita tes di Nala Genetics itu ada 4 gen. 3 gen dari 4 itu adalah gen cytochrome 450, yaitu gen yang memetabolisme molekul-molekul di dalam liver kita. Jadi itu adalah CYP2D6, CYP2C19, dan CYP2C9. Dan gen yang keempat adalah SLCO1B1. Gen ini adalah gen yang untuk transporter di liver. Jadi gen ini berfungsi untuk memasukkan obat kolesterol yang dinamakan statin masuk dari pembuluh darah kita masuk ke sel-sel di dalam liver. Ya, 4 itu yang dites, dan evidence atau informasi yang kita gunakan untuk memberikan rekomendasi untuk 4 gen ini semuanya berdasarkan populasi Asia. Jadi kita mempunyai Asian Specific Recommendation yang bisa lebih lagi dipilah-pilah berdasarkan ras-ras atau etnisitas yang berbeda di Asia. Jadi yang kita punya mungkin Asia, gen Chinese, gen Korean, Japanese, Malay, Indian, dan lain-lain. Jadi sangat spesifik dengan populasi Asia. Mungkin begitu ya. Bisa dibantu next question-nya? Ya. Tim Nada, tadi soalnya internet saya sempat off, jadi hilang. Iya, untuk next question-nya ada yang Dr. Rahmawati menanyakan, izin tanya sebagai contoh pasien dengan dispepsia atau gastritis, apakah beberapa obat gastritis tersebut kita uji Nala genetikanya, misalnya omeprazol dengan pariet atau ranitidin. Kadang ada pasien gastritis tidak juga membaik dengan omeprazol atau dengan ranitidin. Ya, terima kasih banyak pertanyaannya, dokter. Itu jadi PPIs atau proton pump inhibitors yang di dalamnya termasuk omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dan lain-lain, rabiprazol, itu influence atau dipengaruhi oleh CYP2D6. Jadi CYP2C9, sorry. Jadi CYP2C9 ini membantu breakdown dari zat aktif omeprazol menjadi yang non-aktif. Dan ini ada di dalam report kita. Jadi rekomendasi di report kita itu ada untuk pasien-pasien yang mempunyai CYP2D6 yang ultra rapid metabolizer, CYP2C9 yang ultra rapid metabolizer, biasanya dosis untuk PPIs atau dosis untuk proton pump inhibitornya
2 kali lipat tingginya. Untuk ranitidin atau keluarga dari obat tersebut itu rekomendasinya belum ada, tetapi sayangnya untuk itu karena evidence-nya belum sekuat apa yang ditunjukkan di evidence buat proton pump inhibitor. Ya, semoga itu menjawab. Ada lagi, Flo? Mungkin bisa kita bisa kamu Banyak pilihin. pertanyaannya. Mungkin selanjutnya ada Bu Lia yang raise hand. Ya, silakan Bu Lia. Bisa hidupkan mic-nya dulu. Unmute. Ibu Lia. Ada Ibu Lia sudah yang ada di chat hand. ini. Oke. Bisa dibacakan. Ya. Jadi dari Ibu Lia menanyakan, apa fungsi pemeriksaan radikal bebas dan antioksidan dan apakah bisa kasih contoh case hasil pemeriksaan dan treatmentnya atas hasil pemeriksaan? Oke, kepada Dr. Grace ya. Iya. Jadi fungsi pemeriksaan radikal bebas ya artinya kita bisa melihat keseimbangan ya antara radikal bebas yang ada dalam tubuh kita. Karena selama ini kalau kita lihat pemeriksaan yang ada di lab itu kan hanya oksidan ya, antioksidan. Antioksidan dalam tubuh kita ini kita bisa lihat tes di beberapa laboratorium, tetapi tidak mengetahui apakah jumlah radikal bebas itu kita tinggi. Jadi seberapa banyak kita makan antioksidan pun kita kalau misalnya radikal bebasnya tinggi kita bisa memperkirakan dosisnya gitu. Jadi di kami nanti ada pelayanan di mana bisa nanti akan diperiksakan antara jumlah radikal bebasnya dan antioksidannya. Pada orang yang lebih muda usianya biasanya bisa saja antioksidannya lebih tinggi gitu ya dengan daripada radikal bebas sehingga bisa mengimbangi gitu. Itu ya. Ada lagi pertanyaannya? Dari Flo. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tri Rahayu. Apakah bisa merekomendasikan obat-obat yang biasa dipakai pasien autoimun? Autoimun ya. Pasien autoimun ini obat-obatannya apa saja? Kalau bisa dicoba dijabarkan sedikit. Soalnya kan autoimun lumayan itu ya luas ya buat diagnosa seperti apa mungkin Dr. Rahayu atau Ibu Rahayu bisa bantu di chat lagi atau mungkin bisa di unmute. Dr. Rahayu. Mungkin kalau begitu sebelum Dr. Rahayu unmute, autoimun, obat-obat autoimun ada beberapa di dalam drug list kita. Kebanyakan obat-obatannya juga overlapping dengan obat-obatan rheumatoid arthritis. Ada juga obat-obatan seperti methotrexate atau ya kebanyakan methotrexate dan yang lain-lain seperti yang khusus seperti siponimod dan obat-obat onkologi lainnya. Mungkin itu bisa, iya. Mungkin itu bisa menjawab. Kalau misalnya Dr. Rahayu bisa kasih statement follow up yang lebih pas. Sepertinya obat apa saja yang diminum menjadi penyakit. Bisa di chat mungkin di chat aja nanti. Jadi sambil kita menunggu kita pada pertanyaan berikutnya mungkin ya. Bisa ya nanti. Oke. Mungkin Flo bisa pilihkan. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Syafitri, apakah Nalagenetics hanya tes jenis penyakit yang degeneratif? Bagaimana dengan fisik seperti psikosomatis? Apakah perbedaan Nalagenetics dan functional medicine? Oke, mungkin yang bagian pertama bisa saya jawab ya. Jadi untuk penyakit-penyakit yang psikosomatis, di mana itunya apa namanya kebutuhan obatnya itu semuanya berdasarkan dari pikiran pasien tersebut. Kita tidak bisa mendiagnosa apakah pasien tersebut sakitnya karena psikosomatis atau tidak. Tetapi obat-obatan yang yang digunakan untuk nyeri atau untuk sakit yang digunakan di psikosomatis itu bisa dites di Nalagenetics. Jadi obat-obatan seperti opioids, termasuk tramadol, termasuk kodein, dan juga obat-obatan nyeri NSAIDs
seperti ibuprofen, naproxen, dan lain-lain itu semua ada di dalam report kita. Tetapi kalau mau berbicara tentang pembedaan antara pasien apakah pasien adalah psikosomatis atau penyakit lain, itu di luar cakupan apa yang dilakukan di tes kita. Kalau tentang perbedaan antara functional medicine dan pharmacogenomics, mungkin Dr. Grace bisa kasih sedikit penjelasan jadi tentang jadi functional medicine itu namanya juga functional ya. Jadi artinya dia bukan suatu bidang kedokteran yang lain atau subbagian, tetapi cara untuk memandang untuk men-treat pasiennya ya. Jadi namanya juga functional medicine. Jadi mengembalikan fungsi sel, fungsi organ kita yang seharusnya gitu, yang sehat. Karena kalau kita tahu misalnya kita ke dokter dan kita menceritakan latar belakang kita dan latar belakang penyakit kita, apa yang kita rasakan, pada umumnya hanya yang diobati adalah simptomnya, jadi gejalanya saja, tetapi tidak melihat akar masalahnya. Di functional medicine itu kita mencari akar masalahnya. Akar masalahnya itu apa? Misalnya satu diagnosa, misalnya panas gitu ya, demam gitu, fever gitu ya. Tapi kan artinya penyebab fevernya ini bisa macam-macam seperti itu. Nah, itu di functional medicine itu akan dicari sampai ke akar masalahnya apa penyebab itu penyakitnya tersebut. Nah, kalau tes DNA atau pharmacogenomics ini adalah salah satu tes yang dapat menunjang segala macam pemeriksaan dalam functional medicine gitu. Nah, adalah untuk melakukan prevention, untuk terapi, itu juga bisa menggunakan pharmacogenomics ini untuk menunjang pemeriksaan dalam functional medicine. Jadi itu bisa dibilang pharmacogenomics ini bagian dari functional medicine ya, Dok? Ya, bagiannya betul. Lanjutnya mungkin Flo. Ini Ibu Tri akan kami unmute ya. Kalau siap, sebentar. Ada yang raise hand? Oh iya, bisa. Sudah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya, itu kebetulan kasus teman saya ya yang autoimun itu. Jadi dia itu pokoknya minum apa aja gitu malah jadi penyakit gitu. Jadi penyakit malah pernah kayak kejang gitu. Jadi sampai mau ini imunisasi vaksinasi ini nggak berani gitu. Takutnya ya nanti bermasalah gitu. Jadi apa bisa nggak itu di tes genetik itu supaya obat-obat apa yang bisa masuk gitu sehingga sakit panas pun dia nggak berani minum paracetamol. Iya, jadi Ibu Tri terima kasih sharingnya. Jadi itu sepertinya yang kita perlu tahu dulu sebelumnya itu adalah teman Ibu itu makan obatnya apa saja yang bisa menyebabkan efek samping yang tidak diinginkan ini terjadi seperti kejang-kejang itu. Dan kalau kita sudah bisa punya list obat-obatan yang beliau pernah pakai dan menyebabkan efek samping ini, kita bisa cek dengan tes kita ini apakah benar genetiknya yang menyebabkan atau yang memberikan efek dari efek samping yang tidak diinginkan ini. Menurut saya sih lumayan itu ya Bu ya, akan lumayan membantu ya apabila teman Ibu bisa mengetes ini karena bisa memberikan kejelasan tentang kenapa banyak obat yang menyebabkan efek samping ini. Oh iya. Jadi ini apa misalnya nih, ini kan dia tinggal di Jakarta ya. Harus menghubungi ke nomor yang mana ya? Ini ada di dia mau mendekat lah gitu. Kalau Ibu Tri bisa lihat di screen saya, ini ada di Nala Genetics itu nomor WhatsApp yang +6281199414440. Ini nomor CS kami dan CS kami akan membantu teman Ibu atau Ibu untuk mengorder tes kami itu langsung. Ya. Oh ya, terima kasih infonya. Nanti saya infokan. Sama-sama Bu, semoga selalu sehat. Amin. Terima kasih.
Ya, sama-sama Bu. Mungkin Flo bisa jawaban pertanyaan selanjutnya. Ya. Selanjutnya dari Bu Rini Harmawan, rentang usia berapa yang dapat diperiksa menggunakan pemeriksaan ini? Apakah berlaku seterusnya, jadi cukup sekali diperiksa atau harus diulang? Bila harus diulang, berapa kali perlu diulang pemeriksaan? Oke, terima kasih banyak Ibu Rini sudah bertanya. Ini pertanyaannya sangat bagus ya, sangat mengerti dari tes ini. Jadi DNA kita ini itu it's gonna be like that, akan seperti itu seumur hidup kita dari lahir sampai kita meninggal, tidak akan berubah. Jadi ibaratnya ini adalah blueprint dari badan kita. Tetapi meski kita tahu begitu, dalam usia pertumbuhan kita dari lahir sampai umur kira-kira 2 tahun 3 tahun, gennya atau hasil dari gennya atau protein-protein yang terjadi seperti cytokrom itu aktivitasnya tidak akan seperti apa yang orang dewasa punya. Jadi report kami tidak akan menggambarkan situasi yang akurat di dalam badan anak tersebut yang berusia 0-3 tahun. Jadi sebaiknya kalau ingin dites untuk pasien-pasien yang umurnya lebih dari at least 3 tahun sampai umur ya seberapapun usianya. Kemungkinan lain lagi, kapan tes ini perlu dilakukan lagi apabila pasien mendapatkan transplant organ. Transplant organ karena biasanya organ transplant kan dari orang lain. Jadi orang lain DNA-nya akan berubah dan itu akan biasanya merubah komposisi dari protein-protein yang ada di dalam badan orang tersebut. Jadi dua situasi ya yang harus di-retest itu ketika pasiennya sangat terlalu muda, di bawah 3 tahun, dan yang kedua adalah ketika pasien mendapatkan transplantasi organ. Di lain-lain hal, hasil dari tes itu sendiri itu akan gonna be good for life, akan untuk seumur hidup, jadi tidak perlu dites lagi, hanya sekali saja. Semoga itu bisa menjawab ya Ibu Rini. Terima kasih. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Mulyati, untuk plak jantung dokter diberi Nebilet dan kopi Dogrel satu tap pagi hari. Apa fungsi Nebilet, Dok, dan apakah harus keduanya diminum atau boleh salah satu saja? Ya, jadi ini saya asumsi Dokter Mulyati atau Ibu Mulyati ini pemberian obat ini setelah melakukan pemasangan ring di jantung atau pemasangan ring di jantung ya. Jadi Nebilet ini bekerja sama dengan clopidogrel biasanya untuk mencairkan darah atau mencegah darah menggumpal di bagian-bagian ring di dalam jantung itu. Jadi kita ibaratkan ring ini kan adalah hal yang tidak lazim di dalam badan kita. Dan apabila ada hal yang tidak lazim di dalam badan kita cenderung akan menyerangnya. Dan bagaimana cara menyerangnya itu biasanya dengan membentuk sebuah clot atau gumpalan darah biar tidak mengganggu bagian-bagian badan lainnya. Jadi Nebilet dan clopidogrel ini mencegah darah untuk melakukan hal penggumpalan itu sekitar ring-ringnya itu sendiri. Nah, kenapa perlu dua-duanya? Itu karena Nebilet dan clopidogrel fungsi bekerjanya atau mechanism of action-nya itu berbeda satu sama lain sehingga akan sinergi satu sama lain. Nebilet mencegah pencairan melalui satu hal, clopidogrel melalui satu hal lain, seperti itu. Jadi kalau misalnya Ibu Mulyati bertanya apakah harus keduanya diminum, itu benar-benar tergantung oleh rekomendasi dari dokter jantung Ibu Mulyati. Soalnya saya tidak tahu bagaimana keadaan Ibu Mulyati sekarang, berapa lama ring itu sudah dipasang, dan jenis dari ring itu apa, dan juga apakah Ibu Mulyati ada comorbidity lain-lainnya juga. Dan saya yakin dokter jantung Ibu Mulyati akan yang paling tahu tentang ini. Apabila Ibu Mulyati ingin mengenalkan dokter jantung Ibu ke kami untuk bisa mengeksplor farmakogenomik, juga kita open for suggestion.
Iya, terima kasih. Mungkin Flo bisa pertanyaan berikutnya. Silakan. Untuk pertanyaan berikutnya dari Ibu Janti Wijaya, berapa macam obat yang diperiksa seperti antibiotika, obat penenang dan sebagainya? Oke, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaan bagus sekali juga. Jenis obat yang kita periksa itu berkembang semakin hari. Kita baru saja mendapatkan informasi-informasi baru tentang 5 jenis obat, sehingga panel kita jadi sebesar 163 obat saat ini. Dari 163 obat ini, kebanyakan dari obat itu berkecimpung atau dari spesialisasi kardiologi, spesialisasi psikiatri, spesialisasi onkologi, spesialisasi nyeri, dan juga spesialisasi lainnya yang lebih kecil biasanya. Iya, seperti itu. Mungkin itu cukup. Mungkin ada pertanyaan lagi? Yes, masih banyak. Oke, siang dokter, pertanyaannya, apakah dokter-dokter ini dari Bu Deti, apakah dokter-dokter akan menerima saran dari pasien-pasien untuk kita sampaikan hasil DNA kita, atau sebaliknya malah kita orang awam yang tanda kutip menjadi dokter itu, karena kan dokter belajarnya cukup lama. Jadi kira-kira bagaimana ya biasa kami berpartnership kali ya dengan genetik dengan dokter. Ya, ini dilema yang kerap kali didengar dari pasien-pasien yang tertarik dengan tes kami. Ya, kami mengerti banget kalau memang yang paling tahu tentang pengobatan itu memang dokternya. Jadi kita tidak mau menjadi kompetitor dari dokter-dokter tersebut. Yang kita mau jadi itu adalah mitra. Jadi kita bekerja sama untuk kesehatan pasien-pasien yang ada di sini. Jadi kalau misalnya pasien ingin mengetes dirinya untuk farmakogenomik ini, sebaiknya kenalkan kami dengan dokter kalian, dan kita bisa bekerja sama dengan dokter tersebut untuk memberikan informasi yang relevan tentang pengobatan Anda sekalian. Jadi kita tidak masuk tiba-tiba menjadi orang ketiga antara pengobatan ini. Kita dikenalkan langsung ke dokternya sehingga kita bisa memberikan informasi yang relevan ke dokter tersebut. Iya, mungkin itu bisa membantu. Lo ada pertanyaan lagi? Sebentar, saya coba cek lagi. Oke, ini dari mungkin Ibu atau Bapak Benedikta, apakah untuk pasien dengan ankylosing spondylitis akan mendapat manfaat dari pemeriksaan genetik ini? Ankylosing spondylitis ya. Ini untuk pertanyaan untuk Dr. Ji kayaknya ya. Dr. Ji, apakah pasien dengan ankylosing spondylitis? Mungkin tergantung dari obat-obatnya ya yang didapatkan dari dokternya ya. Jadi kan kita balik, jadi bukan diagnosanya tetapi kan dari obat apa yang diperoleh dan bagaimana kita evaluasi obat tersebut, apakah memang selama Ibu sudah mendapatkan terapi tersebut ada kendala, apa dosisnya ditingkatkan. Nah, mungkin itu bisa dilakukan farmakogenomik di Nala Genetics ya, mungkin seperti itu. Apakah memang bisa memperbaiki? Ya pasti kalau misalnya obat-obat yang diberikan oleh dokter itu memberikan manfaat, artinya memang tubuh itu merespon dengan baik. Tetapi jika tidak, memang harus ada pemeriksaan lagi. Mungkin jawabannya seperti itu ya, Fadli ya? Iya. Jadi tergantung dengan obatnya juga ya, Dok ya? Iya, betul. Itu sepertinya Dr. Benedikta kasih follow up ya, obatnya anti-TNF-alpha, methotrexate sama sulfasalazine. Oke, terima kasih banyak. Jadi kalau di rekomendasi kita, methotrexate itu ada, anti-TNF-alpha informasinya, evidence-nya belum begitu kuat. Jadi yang ada itu adalah apabila dokter ingin mengetahui lebih dalam dan tanya kita bisa cari tahu lebih dalam tentang anti-TNF-alpha. Tapi
level dari evidence-nya belum clinical grade. Jadi itu masih benar-benar tergantung dengan judgment atau clinical judgment dokter sendiri. Sulfasalazine juga ada rekomendasinya, tapi tidak kuat. Yang kuat itu hanya methotrexate saja. Mungkin itu bisa membantu. Jadi ya sama-sama. Mungkin kalau misalnya Dr. Benedicta mau mengetahui lebih dalam, bisa kontak kami di CS. I'm going to be very excited kalau buat nge-share tentang evidence yang kita punya di sini. Ya. Bisa di email juga ya, Fadli ya? Iya, di bisa di admin email Genetics itu ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan lebih detail lagi. Ya. Ada lagi, Flo? Saya biar. Yes. Ada dari Ibu Magdalena Leni, mohon izin bertanya. Bibir kering dan pecah-pecah berulang setelah terapi dengan triamcinolone, tidak ada perubahan. Dapatkah dicek secara DNA? Adakah solusinya dari obat yang ada? Sebaiknya diberikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Ibu Magdalena. Jadi triamcinolone itu adalah sebuah steroid ya, dan itu biasanya menyebabkan beberapa efek samping. Untuk bibir kering dan pecah-pecah, saya sejujurnya kurang tahu kalau ini benar-benar terhubung. Tetapi dalam report kami saat ini, untuk yang clinical grade, rekomendasi untuk triamcinolone belum ada. Jadi solusinya untuk ini mungkin bukan di bidang farmakogenomik saat ini, tapi lebih ke eksplorasi symptomatic treatment-nya dengan dokter Ibu Magdalena. Ya. Terima kasih. Mungkin bisa ke selanjutnya, Flo? Ini juga ada satu pertanyaan dari Bapak Sofian Rambe. Apakah screening test dapat menggantikan whole genome sequencing dalam deteksi adanya genetic mutation? Yang mana itu bisa diulang lagi, Flo? Halo? Halo? Bisa diulang pertanyaannya? Ya. Oh, oke. Apakah, halo? Ya. Ya, silakan. Ya, dari Bapak Sofian Rambe menanyakan apakah screening test dapat menggantikan whole genome sequencing dalam mendeteksi adanya genetic mutation. Oh, I see. Oke. Terima kasih banyak Pak Sofian sudah menanyakan. Jadi Pak Sofian mention ada yang namanya whole genome sequencing. Jadi untuk peserta lainnya, apa yang kita lakukan adalah qPCR atau quantitative polymerase chain reaction. Jadi qPCR dan whole genome sequencing. Kalau kita membuat analogi, dua teknologi ini sama-sama mencoba membaca novel, yaitu DNA kita. Tapi caranya berbeda. Whole genome sequencing bacanya satu persatu dari awal, seperti kita membaca novel. Jadi semuanya kita bisa baca. Tetapi kalau yang kita lakukan itu adalah kita punya suatu kata, contohnya cat. Kita coba Ctrl F, kita coba cari di dalam novel tersebut di mana cat itu berada, dan kita cek apa perbedaan dari bagian dari buku itu dengan reference yang kita punya. Dengan begitu, kita bisa lihat bahwa whole genome sequencing ini lebih komplit atau lebih banyak yang dilihat, tetapi akan memakan lebih banyak waktu dan lebih banyak resources. Tapi kalau kita tahu apa yang kita mau lihat, lebih terukur, lebih cepat, tetapi tidak bisa mendapatkan informasi penuh. Nah, dengan mengetahui dua cara ini, kita bisa tahu bahwa dua-duanya ini ada tempatnya masing-masing. Jadi kalau mau cepat, kalau kita sudah tahu apa yang kita mau cari, kita tinggal pakai saja qPCR. Tapi kalau mau lebih ke research untuk mengetahui hal-hal yang sangat unik yang belum ada informasinya, pakai whole genome sequencing. Jadi menurut saya tidak akan ada yang mereplace satu sama lain. Dua-duanya ada tempat yang unik di treatment dan juga di dalam research. Dan menurut saya
di masa depan untuk affordability atau untuk kecepatan juga, biasanya yang dilakukan adalah di qPCR atau membaca hal-hal yang tentu yang kita inginkan saja, dan whole genome sequencing itu akan lebih untuk komprehensif gitu. Ya, ini seperti kita masih ada 4 menit lagi. Ini ada satu pertanyaan dari Bu Shinta. Dokter spesialis penyakit dalam, Dokter Dharma dari Vania Bogor memberi terapi obat-obat diabetes untuk suami. Suaminya Pak Beni usia 51 tahun. Glimcoidone, acarbose, metformin, amlodipine karena ada tensi darah tinggi, gemfibrozil untuk kolesterol karena trigliserid tinggi. Bagaimana hubungan dengan cek DNA nanti? Ya, terima kasih banyak dokter. Jadi ini list dari obatnya. Ada beberapa yang kita bisa tahu efek dengan mengetes dari report kami. Jadi glimcoidone dan juga gemfibrozil itu ada sedikit link dengan gen yang kita tes. Glimcoidone dengan CYP2C9, gemfibrozil lebih ke SLCO1B1. Yang lain-lainnya, amlodipine saya tahu efeknya ada dengan gen lain, tapi tidak di dalam tes kami. Dan yang lain-lainnya mungkin belum ada informasinya. Semoga bisa membantu. Dan apabila dokter sudah mengetes pharmacogenomics, mungkin bisa memberikan informasi lebih tentang suami dokter ya. Terima kasih. Flo, kalau boleh tambah sedikit, nih saya sudah bisa baca ada pertanyaan dari Dokter Pianto, boleh? Ini cukup menarik juga. Pak Fadli ya, apakah bisa pemeriksaan gen kita termasuk rapid atau ultra rapid metabolizer khusus untuk pasien-pasien yang mengalami intoksikasi logam berat, misalnya merkuri, itu bisa nggak? Jadi mungkin mau saya mengerti lebih dalam, pasien mempunyai intoksikasi logam berat, merkuri, ya. merkuri, dan ingin melihat pharmacogenomics-nya bagaimana, gitu ya dok? Betul. Ya. Yang kita bisa lihat itu, setahu saya kalau misalnya intoksikasi logam berat, itu gen dari si pasien bisa jadi tidak berubah. Tetapi apa yang berubah adalah aktivitas skor dari badan tersebut. Jadi report yang keluar karena kita berdasarkan DNA tanpa ada efek-efek lainnya, mungkin bisa berbeda dengan apa yang terjadi di lapangan karena ada informasi khusus yaitu si pasien punya intoksikasi logam berat. Nah, mungkin ini hal yang baik di mana saya bisa memberitahukan bahwa pharmacogenomic meskipun penting dan meskipun berguna, itu bukan silver bullet atau bukan solusi untuk semuanya. Jadi itu adalah sebagian kecil dari treatment untuk pasien, dan makanya dokter itu selalu penting untuk ikut sertakan dalam treatment karena dokter mempunyai informasi-informasi lebih dari hanya farmakogenomik saja. Jadi dengan mengambil informasi tentang kondisi organ pasien, kondisi komorbiditas dan kondisi obat-obatan lain yang pasien makan, itu dengan diintegrasikan dengan farmakogenomik, baru farmakogenomik akan merealize true potential-nya sendiri. Kalau farmakogenomik digunakan sendiri begitu saja, informasi yang dipakai mungkin bisa jadi lebih berbahaya daripada membantu. Karena kita tidak tahu informasi sepenuhnya, yang biasanya dokter lebih tahu. Begitu. Oke. Jadi bisa bermanfaat ya artinya ya? Iya. Walaupun tidak secara langsung ya, Fadli. Betul sekali. Ini ada satu pertanyaan lagi yang saya bisa lihat di sini adalah dari Dokter Rini. Pertanyaan adalah rentang usia berapa yang dapat diperiksa menggunakan pemeriksaan ini? Apakah berlaku seterusnya, jadi cukup sekali saja diperiksa ataukah harus diulang? Bila harus diulang, berapa kali perlu diulang pemeriksaannya? Ini udah dijawab tadi ya, Dokter Chris, yang udah, tentang ya? itu ya, tentang umur. Jadi lebih dari 3 tahun dan juga apabila tidak mempunyai transplant, hasilnya bisa digunakan untuk seumur hidup. Oke, terima kasih.
Mungkin dari Mungkin Flo ada lagi nggak yang saya mungkin lihat ini? sudah lewat lebih Lagi? sedikit ya dok ya itu ya. Oh, oke. Waktu tanya Ya, jawabnya kita ke kita tutup bagian dulu. yang lebih exciting di mana kita bisa melakukan quiz ya. Is it time for quiz Yes, yet, Flo? yes. Yes, it is. Oke. Jadi semua yang ingin mencoba dan mendapatkan kesempatan memenangkan tes farmakogenomik kami bisa scan QR code ini atau pergi ke menti.com dan pakai kode 29966178. Kita Boleh akan dikirim di flash link chat. Ya. ya. Flash ini untuk mungkin 2 menit biar peserta bisa scan dan bisa masuk ke quiz kami. Sejauh ini sudah ada 7 orang peserta masuk. Ayo. Ya, semangat nih. Ayo, siapa yang mau memenangkan pemeriksaan lengkap? Benar sekali. Full panel. Lumayan. Yang sudah setia mengikuti dari awal pasti tahu ya untuk mengisi pertanyaan-pertanyaannya ya Fatlia. Iya, betul sekali. Jadi pertanyaannya ini bisa jadi agak sedikit challenging, tapi semoga kalau orang yang mendapatkan semuanya benar, berarti sudah benar-benar pay attention ya to the whole sharing ya. Bisa diklik. Dr. Mega ini bukan buat nggak bisa diklik di itunya ya? Atau di scan? Scan QR code? Di HP bisa, ya, scan QR code. Pakai HP, ada scan, bagian scan QR code, itu bisa di-scan langsung keluar. Yang paling mudah itu pergi ke www.menti.com, lalu masukkan kodenya. Itu mungkin lebih mudah. Iya, banyak yang bilang tidak bisa diklik. Bukan barcode, Dr. Mega. Ini yang ditampilkan di screen ini adalah QR code, bukan barcode. Itu di HP, biasanya setiap HP ada untuk bisa screen capture itu ya, QR code-nya. Nanti akan keluar langsung pertanyaannya. Kita tunggu sejenak ya, memberikan waktu untuk mengisi. Ini banyak pertanyaan tentang bagaimana mengakses www.menti ya. Sejauh ini sudah ada 50 peserta yang masuk. Wow. Kita bisa tunggu lagi. Kodenya tadi berapa? Patri 299. Kodenya 2996 6178. 6178. Okay. Iya. Saya coba sih bisa ya diklik. Ini barusan dikirim lagi di chat. $50 orang ya. Nanti pemenangnya akan langsung dihubungi oleh Nalai Genetics. Betul sekali dok. Jadi mungkin yang bisa saya sampaikan itu nanti begitu masuk ke dalam kuisnya, tolong gunakan nama asli supaya mudah untuk diidentifikasi dan juga dihubungi oleh kami. Tetap bisa diklik. Mungkin ini bukan Dr. Mega bukan klik di layar Zoom-nya ya. Mungkin harus pergi ke chat, browser, ke browser internetnya, lalu masukkan www.menti.com. Ya. Ya. Setelah itu masukkan kodenya. Masukkan di mana kodenya. Apa namanya? Mace bisa tolong itu simulasikan? Ya, mungkin bisa dibantu. Ini jawabnya bersama atau langsung boleh dijawab ya?
Jawabnya bersama dong, biar kita lebih bersama. cepat-cepatan. Jadi ini yang lebih cepat nilainya lebih tinggi. Oke. Ya. Apa Miss mau nge-share screen apa aku aja yang share ya? Dari Fadli aja. Fadli aja ya. Oke, share screen ya. Sebentar. Jadi yang bisa dilakukan itu, bentar ya. Bentar. Oke, pergi ke menti.com. Kita ke sini. Lalu kita bentar. Ke menti.com, bukan Mentimeter. Oh ya, menti.com ya. Menti.com. Lalu masukkan kodenya di sini nih. Menti.com, masukkan kodenya. Langsung. Oke. Kita tunggu mungkin sekitar 2-3 menit lagi untuk memasukkan. Yang kita bisa lakukan adalah kasih lihat cara masukin kodenya kali ya. 2996 296 6178. 78. Oke, terus submit. Kita masuk. Lalu Dan akan ditunggu. Muncul. Iya, jadi tinggal ditunggu sebelum- saja dulu di sini. Begitu. Oke ya. Di mana bukanya? Dari Dr. Megawati. Tadi bukanya di mana, Fadli? Bukanya di menti.com. Ntar ya, coba saya share lagi. Dia di browser. Di browser langsung saja. Menti.com. Terus masukkan 2996 61 78. Gitu. Lalu bisa masuk. Sudah berapa sekarang yang masuk? Sudah sekitar 60-an lebih. 60-an ya. Kalau begitu kita saya share screen sekarang, lalu kita langsung mulai saja ya. Yuk kita mulai. Oke, semuanya bisa lihat screen saya? Dr. Grace bisa lihat nggak? Ya, bisa. Bisa ya? Oke. Ayo dimulai, 1, 2, 3. Wow, sudah banyak orang ya. Semua sudah siap? Ada 68, 69, 70. 70 orang sejauh ini. Makin banyak. Kita mulai ya. Oke, lanjut ya. Mantap. Oke, pertanyaan pertama. Gen apa yang berfungsi untuk mengaktifasi kode in? Tinggal dipilih di dalam HP ya jawabannya. Langsung diklik aja. Pilihannya langsung saja diklik di dalam HP-nya. Oke, 5 detik lagi. 2, 1. Mantap. Kebanyakan adalah SIP2D6. Yang lain-lainnya bisa revisi lagi nanti. Kita lanjut lagi. Pertanyaan kedua. Gen HLA-B star 1301 berkaitan dengan obat yang mana? Codeine, clopidogrel, simvastatin, atau dapsone? Tiga, 2, 1. Oke. Kita dapat dapsone ya. Banyak yang benar. Masih yang tertinggi. Oke. Lanjut lagi. Pertanyaan yang ketiga. Semuanya siap? Siap ya? Apakah nama produk full panel Nala Genetics? Waduh, ini kalau misalnya tidak tahu, mungkin
susah untuk memberikan Harus tahu nih. hadiah. Paling gampang Bisa nih. Google dulu ke sosial media kita. 2, 1, times up. Ayo. Waduh, Wah, Nala RX Ready yang full panelnya. Nala RX React itu adalah panel spesifik punya kita. Selanjutnya, ini yang lumayan challenging. Ini tinggal dimasukkan ke dalam, angkanya dimasukkan ke dalam handphone masing-masing. langsung diketik Langsung saja jumlahnya dimasukkan. berapa. Oke, 10 detik lagi. Mungkin yang belum tahu bisa tebak-tebak dulu. 3, 2, 1, oke. Jawabannya adalah Jawabannya adalah 163. 3. Ada berapa yang pilih? 6 orang yang benar. Mantap. Oke. Mantap. Dan yang terakhir. Pertanyaan terakhir untuk menangan. Di manakah penelitian Dapson yang dilakukan oleh Nala Genetics? Papua, Nusa Tenggara Timur, Singapura, atau di Jakarta? Ini pasti benar nih. 3, 2, 1, oke. Wow, yang ini yang paling banyak. Kan. Baik. Oke. Papua, benar sekali. Kita sekarang hitung hasilnya. Wow, siapa ini? Dan pemenangnya adalah Ibu Salsabil Diva Salsabila Diva Wibowo. Wibowo. Selamat ya Ibu Salsabila. Congratulations. Bisa langsung menghubungi nomor Nala Genetics. Bisa ditayangkan lagi mungkin? Ya, mungkin bisa share screen lagi. Nice, bisa share screen lagi. Iya. Iya, itu bisa langsung menghubungi email atau WhatsApp dari Nala Genetics untuk mendapatkan pemeriksaan RX Ready ya. Selamat kepada pemenang Ibu Salsabila. Terima kasih kepada untuk partisipasi semua teman-teman yang lain yang semangat dari awal hingga akhir ya. Ini saya lihat saat ini masih ada 122 yang masih bergabung. Jadi terima kasih kepada Fadli yang sudah menjelaskan dan menjawab semua pertanyaan dengan sangat jelas. Mudah-mudahan ini suatu awal yang baik ya untuk kita semua bahwa teknologi khususnya dalam kedokteran atau medis itu berkembang dengan sangat cepat ya. Makin banyak tes-tes atau pemeriksaan yang dapat menunjang untuk terapi pasien yang lebih baik ke depannya gitu ya. Terima kasih kepada tim Nala Genetics semuanya yang sudah berkolaborasi dengan Dr. Jihais untuk melaksanakan webinar kali ini. Semoga di waktu yang akan datang kita akan mengadakan webinar-webinar yang lain lagi ya dengan Nala Genetics dengan topik-topik yang sudah Anda usulkan ya di dalam form pendaftaran itu. Nah, terima kasih dan sebagai tambahan juga untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang sudah hadir, maka dari Dr. Jihais itu akan juga membagikan voucher diskon untuk pemeriksaan radikal bebas dan antioksidan dan bisa menghubungi WhatsApp atau email Dr. Jihais yang tertera pada screen ya. Untuk semua peserta akan diberikan voucher. Oke, mungkin demikian. Ada lagi mungkin tambahan dari tim Nala Genetics sebelum kita tutup? Ya, saya mau mengucapkan terima kasih banyak sama Dr. Grace juga atas undangannya untuk berkolaborasi. Ini semoga eventnya bermanfaat untuk kita semua ya, untuk mengerti lebih banyak tentang pharmacogenomics dan juga integrated medicine.
Dan apabila ada pertanyaan, saya sangat senang untuk menjawab baik melalui WhatsApp-nya atau melalui email. Ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk tentang harga. Mungkin bisa ditampilkan harganya ya. Nah, ini dia untuk pemeriksaannya. Ada untuk saat ini masih ada diskon untuk Nala RX Ready. Dan silakan untuk menanyakan informasi lebih lanjut ke nomor-nomor atau email yang sudah ditampilkan tadi, ya. Untuk pemeriksaan radikal bebas dan antioksidan ada diskon 10%. Oke. Mungkin itu ya. Ya. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua. Semoga ini webinar kali ini sangat bermanfaat untuk pengetahuan Bapak Ibu semua sehingga semakin sehat baik Bapak Ibu dan juga keluarga dan di sekitar kita ya semakin sehat dengan silakan membagikan informasi ini kepada keluarga, kepada teman semua sehingga terapi-terapi yang diberikan itu lebih tepat, lebih sesuai untuk membawa kesehatan untuk kita semuanya. Ya, terima kasih kepada Fadli, tim Nala Genetics, kepada Dr. Amelia, kepada Levi, kepada Flo, kepada Mei semuanya, dan kita berjumpa kembali di webinar selanjutnya ya. Terima kasih semuanya. Selamat siang. Terima kasih. Kita tunggu sebentar kali Fatli ya. Ini jangan ya. We at Nala started because we know of people who have had bad experiences with medications they're taking, like Steve. Steve is sick. His doctor prescribes him a daily medication. No problem, 1 pill a day. But as time goes by, he started feeling muscle pains. Could it be the workout, work, or stress? Eventually, Steve figured out it was his prescription. Steve is pretty lucky because adverse drug reactions may also cause gastrointestinal bleeding, burning of skin layers, or even worse. But scientists then discovered why these adverse reactions kept occurring. They found that mutations in your DNA explains partly what you look like, how you digest food, and metabolize drugs. That effect of DNA in how your body metabolizes drugs is called pharmacogenomics. A pharmacogenomics test can save you from adverse effects and ineffective medications, and thus money and time. How? With your consent, we obtain your sample and examine it in a lab. Your test results are kept safely. Your test results report will get to you and your doctor in 1 to 5 days. This report will help your doctor decide which drug is best for you. You might think that this test is only for sick people. You're partly right. Your genetics never change, so you can do it anytime. But you'll never know when you'll get sick. So, the next time you do a checkup or take a daily prescription, think about whether the drug is truly for you. Because the answer might be in your DNA. Welcome to Nala Genetics, your partner in making better health decisions with genetics. Did you know that your medications may sometimes cause you harm? There's a 50-50 chance that your prescription can be improved. Take for example here, Tommy. He suffers from high cholesterol and is currently taking medications to manage his cholesterol levels. After a while, he started experiencing muscle pain. He decided to visit the doctors again. Lucky for him, his doctors are partnered with Nala Genetics. Tommy's doctors are therefore equipped with personalized care. Tommy's doctor recommends taking a pharmacogenomics test to choose as an alternative therapy. As it turns out, his genes are incompatible with his current drugs, which helps explain his muscle pain. Our pharmacogenomics test is safe, accurate,
and effective. Taking the test is as easy as 1, 2, 3. 1. Consult with your doctor. 2. Fill up the order form to share your medical history. 3. Collect your sample with a buccal swab, and our team will pick it up and take care of the rest. After the sample is analyzed, a personalized report will be generated. Our report includes more than 100 drug interactions and many more. It will tell you the 5 actions to recommend with your medicine: to follow dose, increase the dose, decrease the dose, increase monitoring, and changing your prescription completely. To access even more drug interactions, access your report in our app. There, you can also set medicine timers, report any adverse drug reactions, and chat with your physician in the comfort of your phone. Everyone's DNA is unique. Your prescription should be too. Start your personal medicine journey with us.